Klien kita kali ini adalah seorang anak yang pengen mencari ayah kandungnya. Namanya Rian, umurnya kurang lebih 27 tahun. Dan yang lebih tragis lagi, dia baru saja ditinggal pergi sama ibu kandungnya. Setiap orang pasti pengen ketemu sama orang tuanya, ya. Begitu juga sama klien kita Rian. Dia ini udah lama banget dan bahkan dari kecil katanya nggak perlu sama bapaknya. Iya, dari dia kecil. Makanya dia pengen ikutan acara ini, dia pengen tahu di mana keberadaan ayah kandungnya. Nah, waktu kita semua baca di email, Rian ini cerita, dia tuh baru tahu kalau ternyata dia itu mempunyai ayah kandung. Dia masih belum tahu nih sebenarnya dulu ada masalah apa kok bapaknya sama ibunya tiba-tiba pisah ya. Makanya sekarang dia minta bantuan tim kita. Ya, jelas ibunya tuh cuma bilang kalau udah nggak usah cari papa kamu gitu. Terus ibunya marah-marah sih sama dia katanya. Kayak papa kamu udah ninggalin kamu dari kamu di dalam perut, katanya gitu. Nah, sekarang dia pengen mencari bapaknya karena dia udah nggak punya siapa-siapa lagi. Adik nggak punya, kakak nggak punya. Kurang lebih 1 bulan yang lalu, karena ibu kandungnya sakit parah, yaitu sakit gula, akhirnya pergi meninggalkan Rian. Dan saat ini Rian ini tidak punya siapa-siapa lagi. Dia anak satu-satunya, ya. Dan sekarang dia tinggal sebatang kara. Ya udah, ini sekarang kita coba ketemu sama Riannya. Kita tanya langsung sama dia. Penasaran kan seperti apa sebenarnya ceritanya Rian ini? Akhirnya kita janjian sama Rian, ketemu sama dia dan ngobrol secara langsung. Kita dikasih alamatnya dan kita pun menuju sana. Assalamualaikum. Permisi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Iya, Rian. Silakan masuk, Kak. Halo. Halo, Rian. Iya, halo Rian. Ayo, Kak, silakan masuk. Oke. Rian! Papa ini! Sampai di tempatnya Rian, ini baru saja kita ngobrol sama Rian. Baru saja kita dipersilakan masuk ke rumahnya. Ini tiba-tiba, Rian! Papa ini! Rian, siapa ini? Tante, biar aku jelasin dulu. Ya. Ini Kak Mandala. Tante kenalan dulu. Kenalan dulu, Tante. Nggak usah. Kalian jangan sok jadi pahlawan ya, Mbak. Silakan pergi. Enggak, Tante, kita nggak pengen jadi pahlawan. Kita cuma mau bantuin, ya. Karena Rian sendiri minta tolong sama kita. Dia bingung mau cari bapaknya. Tapi kamu tetap nekat mau cari bapak kamu tuh. Dia ternyata sudah berkali-kali ngasih tahu Rian supaya jangan cari ayahnya, supaya nggak usah ketemu lagi sama ayahnya. Makanya begitu kita datang, dia langsung marah-marah, ngedorong kamera, ngusir kamera semuanya, mukanya jutek. Sampai Rian dikasih tahu nggak usah cari bapak kamu. Tante kan udah mau kasih tahu ayah aku ada di mana. Makanya sekarang aku minta tim untuk cariin ayah aku ada di mana. Anda tuh nggak tahu ayah kamu di mana. Kalau kamu masih mau nekat cari ayah kamu itu, silakan. Tante jangan bohong. Tante tahu ayah aku ada di mana, Tante. Ayo, Kak. Buka. Rian sebenarnya, ya, walaupun dikasih tahu seperti itu, dia kaget, dia marah juga. Tapi Rian nggak peduli. Sampai tantenya ini jengkel dan kemudian ninggalin Rian begitu saja. Penasaran dong sebenarnya apa yang terjadi. Disitulah Rian ini cerita semuanya. Coba ceritain tuh secara jelas, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru ya. Asal mulanya dulu deh. Jadi dulu kan kamu tinggal sama nyokap. Berarti selama ini nyokap yang membesarkan. Ibunya ini pernah cerita sama Rian bahwa selama Rian masih di kandungan, umur 1 bulan sudah ditinggal sama bapaknya. Sempet nanya nggak bokap kemana? Nyokap. Sebenarnya waktu nyokap masih ada, sebenarnya. Aku dulu emang sempet nanya sama ibu tentang bokap, tapi ibu nggak pernah kasih tahu aku. Yang ada ibu malah selalu bilang katanya bokap aku udah mati. Waktu ibu bilang seperti itu berarti dengan nada emosi.
Iya, pas saya tanya lagi, tanya-tanya terus, dia selalu marah, makanya itu saya udah gak mau nanya-nanya dia lagi. Bapaknya ini dengan sengaja melantarkan Rian sama ibunya. Makanya ibunya ini benci sama bapaknya. Dan dia sebelum meninggal dia nyampein sesuatu. Dia nitip sesuatu untuk ayah aku. Nah, di situ saya bingung. Ternyata ayah saya tuh selama ini masih ada. Ya, di sisi lain ibu kamu ngelarang ketemu sama ayah kamu, tapi di sisi lain dia ngasih surat untuk disampaikan. Berarti kan ibu kamu menyarankan kamu untuk ketemu sama ayah kamu. Iya. Iya. Makanya itu saya mau cari ayah aku sekarang, tapi aku nggak tahu di mana. Ini udah lama banget loh. Dari dia 1 bulan di dalam kandungan. Dia nggak pernah tahu bagaimana muka bapaknya, dan dia juga hidup sebatang kara saat ini. Dia cuma deket sama tantenya yang namanya Tante Rini, dan Tante Rini pun nggak mau ngebantu. Nah terus gimana caranya? Ada foto nggak ayah kamu? Oh iya, waktu itu aku sempet nyari di kamar ibu aku, cari-cari gitu. Saya ketemu surat atau apa gitu, isinya ada amplop, ada foto juga. Nah, setelah kamu nerima surat itu, emang kamu nggak sempat nanya ke ibu kamu? Itu maksud suratnya apa, terus mau ditujuin ke siapa, dan siapa ayah kamu sebenarnya? Aku nggak tahu itu isi suratnya apa, karena ibu aku cuma bilang kasihin isi surat ini ke ayah kamu, dan ibu nggak bilang apa-apa. Ibu cuma pesen satu, Apa? katanya ayah aku tuh tinggal di Bandung. Tinggal di Bandung? Iya, jadi Ada alamat ya enggak? itu juga aku kurang jelas. Makanya itu kemarin aku sempet nyari ke Bandung, Heeh. dan Bandung itu kan luas. Aku sempet nyari-nyari kemana-mana, udah aku nggak ngerti lagi ya. Kamu nih? Aku balik lagi ke Jakarta sih. Boleh lihat nggak amplop suratnya? Iya, boleh. Bentar ya, aku ambil dulu, Kak. Ini. Ini, Kak. Ini berarti sebelum ibu kamu meninggal dunia ya? Itu ada namanya malah. Saya kan penasaran mas, ini surat siapa? Ditujukan kenapa untuk Pak Joko? Dan di situ ada fotonya. Dan dia inget, dulu sebelum ibunya meninggal dia sempat bilang kalau bapaknya itu namanya Pak Joko. Itu ditulisin Joko. Ya mungkin namanya Joko Kalau nggak salah siapa? sih. Joko Tapi Susanto. sih saya ngerasanya ini emang ayah saya kayaknya. Coba deh lihat nih, Kak, di dalamnya itu ada fotonya. Ini alamat rumahnya? Jalan Bambu Mas Raya di Pondok Bambu Jakarta Timur. Buka ya? Dia bukan. Ada kemiripan sih mukanya. Tapi ini kan waktu masih muda. Kalau udah tua pasti berubah lah. Ini foto tahun berapa nih? 90-an ya? Iya. Dan iya kalau masih hidup. Maksudnya maaf aku ngomong nih. Oh, Ya. selamat ulang tahunnya ke-27. Semoga panjang umur dan sehat selalu, dan semoga kita segera menikah. Di balik foto itu ada tulisan yang mengucapkan selamat ulang tahun. Mudah-mudahan panjang umur, bahagia selalu, dan cepat menikah. Apa ini maksudnya? Apakah Pak Joko kemudian menikah sama perempuan itu? Ini bukan suratnya ini. Bukan, yang ini suratnya saya nyari-nyari di kamar ibu saya. Dan saya nemu Berarti ini. cuma ucapan selamat ulang tahun ini yang ke-27. Siapa mereka ini? Apakah yang ada di foto adalah suami istri atau bukan? Kita masih tanda tanya di sini. Itu kan ulang tahunnya buat yang si cowoknya dong. Ini kan ada buat si Jokonya. Joko ya. Kalau yang ini saya nyari-nyari di kamar ibu saya nemuin ini. Ya Dan udah kalau sekarang surat yang yang suratnya. ibu saya meninggal itu ada di tapi Ya nggak udah, boleh Bo. dibuka ya. Iya nggak apa-apa. Bentar ya. Dan ada satu lagi surat yang dimiliki sama Rian yang katanya hanya diberikan kepada Pak Joko dari ibunya. Ini, Kak. Ini Ya, suratnya bener. yang disuruh ibu saya kasihin ke ayah saya. Kamu nggak. Terus kamu pas ke Bandung, yang kamu bawa apa? Surat kayak gini, nggak bawa petunjuk lain? Saya bawa ini aja ke Bandung. Oh, dan jadi maksud saya- kamu ke Bandung patokannya muka laki-laki ini? Iya, karena kan ibu saya kan berpesan katanya
ayah saya itu ada di Bandung. Oh, jadi Gitu. yang kamu pikir mungkin ini yang dimaksud sebagai ayah kamu karena bilangnya di situ mau nikah kan? Iya, Oh iya jadi aku ngerti sekarang. gitu. Dan sekarang saya tuh mau ke alamat yang kesini. Saya yakin kayaknya dia ada di sini, cuman saya nggak berani. Saya takut nanti saya Yakin salah siapa? lagi. Ya ini kalau untuk Pak Joko, untuk cowok ini berarti yang nulis ibu kamu. Kan cari alamat di sini. Enggak, karena emang yang kata yang dia pikir itu yang ibunya ngasih titipan surat ini tuh untuk Pak Joko karena kan dia bilang di situ mudah-mudahan kita segera menikah. Jadi di pikiran dia tuh papanya adalah Pak Joko ini. Ya, jadi surat ini disuruh kasih ke ayah saya. Ayah saya kata ibu saya ada di Bandung. Nah, saya ke Bandung dulu dengan cuman modal ini aja. Saya cari-cari tuh nggak ada gitu. Nah, sekarang saya mau coba nyari ke alamat yang di sini, tapi saya nggak berani. Saya takut salah orang. Saya takut nanti jadi masalah. Makanya saya minta bantuan nih dari tim bikin mewek untuk nemenin saya mencari di mana keberadaan ayah saya. Akhirnya kita mencoba datang ke alamat tersebut. Misi. Misi. Ya, maaf Ibu. Ini rumahnya Pak Joko bukan? Bukan, ini rumah saya. Di sini nggak ada yang namanya Joko. Mau ngapain ya kesini ya? Enggak, saya mau Terus nyari. sampai kesini, Enggak. bingung. Iya, enggak Ibu. Ibu nggak usah khawatir. Tinggal kita cuma mau nanya aja. Kita itu mau nyari ini, Bu. Ada foto di sini kan? Sama alamatnya pas Jalan Bambu Mas Raya ini. Mungkin Bu kenal sama orang ini, Bu. Loh, ini foto saya. Yang kita ajak ngobrol itu adalah yang difoto. Dan itu foto waktu masih muda. Astagfirullahaladzim. Dan dia pun kaget loh, ini kan foto saya. Kok bisa ada di sini? Ya, langsung kita nanya, ini suaminya Ibu? Bukan, ini anak saya. Foto waktu anak saya ulang tahun Bu, ke-27. ibu jadi selama ini kenal sama Pak Joko. Bu, di mana ayah saya, Bu? Pak Joko di mana, Bu? Saya tidak tahu siapa Bu, dia. tolong kasih tahu ya saya ada Joko. Sebentar. Saya tidak tahu. Sebentar. Bentar. Sebentar dulu dong, jangan Saya tidak tahu buru-buru. siapa yang namanya Joko ya. Sebentar dulu, ini mau Dengar. klarifikasi dulu, tanya dulu Saya baik-baik kok. tidak tahu siapa yang namanya Joko. Saya nggak Dengar, percaya, Bu. kamu tahu ya. Dengar dulu apa saya ngomong. Ini adalah anak saya, namanya Niko. Kok fotonya ibu ini sama Niko ada di ibunya? Apa hubungannya ibunya Rian yang namanya Suci Indrayati sama Niko dan ibunya ini? Apa hubungannya mereka berdua ini? Pasti ada hubungannya. Jadi maunya kamu itu apa sih Cari Pak sebenarnya? Joko, Ibu. Anak saya bukan namanya Joko, namanya Niko. Nggak tahu ini kenapa bisa ada di kamar ibunya kamu? Ibu kenal nggak sama ibunya? Langsung kita nanya, Ibu kenal nggak sama Susi Indrayati? Susi Indrayati, dia mikir di situ mikir. Kita tunjukin fotonya. Ini Bu, kita bawa fotonya. Dan pas dia ngeliat foto itu, Kamu siapanya? Saya anaknya, Bu. ini anaknya Bu. Ibu. Oh, Susi ini. Ibu kenal? Dia itu mantan pacarnya anak saya. Kami sudah mau menikahkan dia. Sudah pesan catering, nyewa gedung, Iya. udah nyebarin undangan. Tapi seminggu sebelum menikah, dia selingkuh. Mungkin selingkuhannya itu yang namanya Joko. Dia perempuan. Bu, Dia tidak baik. enggak. Ibu nggak usah ngasih fotonya. Udah. Tapi nyatanya seperti itu. Ibu kamu selingkuh dengan yang lain. Apa itu dibilang benar? Ibu sabar dulu, Ibu sabar dulu, Ibu. Coba Ibu nggak apa-apa jelasin, tapi jangan marah-marah, Ibu. Ini kasihan dia cuma pengen cari ayahnya, Ibu. Sabar dulu. Lu juga jangan marah-marah gitu dong. Kasihan Ibu ini kan. Harus sabar. Ya, tapi lo nggak usah pakai tangan dong, jangan nunjuk-nunjuk Tapi itu dong. kenyataannya. Itu kenyataannya dia selingkuh. Dan kami dengan yang lain mungkin. Ya dia kan nggak tahu Ibu, dia kan cuma anaknya, Ibu. Dia nggak tahu apa-apa.
tolong jangan jelek-jelekin ibunya. Ibunya sudah meninggal sebulan yang lalu, Ibu. Iya, begitu tahu ternyata Ibu Susi sudah meninggal, Ibu Ningsih langsung berubah mukanya. Dia merasa menyesal mungkin sudah menjelekkan Ibu Susi. Dia minta maaf sama Rian juga. Dia cuma pengen tahu, dia pengen nyari di mana bapaknya itu saja. Mungkin anaknya Ibu tahu dengan atau kenal dengan Pak Joko mungkin Ibu. Mungkin pernah cerita. Niko tidak pernah cerita apa-apa. Cuma Niko tidak pernah tinggal di sini setelah dia menikah. Niko tinggal di mana Ibu Nikonya? Ya, rumahnya di Jalan Jambu, daerah Cilandak. Silakan dicari di sana ya. Jalan. Bentar Bu, di mana Bu? Dikasih sama Bu Ningsih alamatnya Pak Niko, tim coba ngecek alamatnya ke sana dan kita pun menuju ke sana. Iya. Jadi kalau kita ngelihat dari hasil pencarian kita tadi bahwa mungkin emang ada hubungan antara ibu kamu dengan Pak Niko itu ya. Di foto kita ngeliat bahwa itu adalah Pak Niko yang ternyata itu foto lama banget. Mereka pernah pacaran bahkan mau menikah mungkin ya. Saya yakin kayak gitu sih. Ya, dan menurut ibunya ya ada terjadi perselingkuhan. Tapi kita nggak tahu siapa yang benar siapa yang salah. Lebih baik kita coba cari tahu informasi yang sebenarnya. Dan lagian itu kan juga masa lalunya ibu kamu, mau selingkuh mau apa, saya itu nggak usah dibahas lagi nantinya. Sekarang fokus buat nyari papa kamu aja, Pak Joko itu. Iya Kak, aku minta maaf Kak. Karena setahu aku Kak, ibu aku tuh selalu ngajarin aku tuh hidup mandiri. Kita jualan kue sama-sama, kita bikin kue. Jadi kita nggak mungkin Kak, aku ngeliat ibu aku di kayak gituin, aku nggak mungkin terima. Ya cuma kamu nggak boleh kasar gitu juga sampai nunjuk-nunjuk, itu gimana pun tetap orang tua, kamu harus hargain dia dong. Ya, aku ngeliat dulu orang tuanya kayak begitu. Ya kamu kayak Aku gitu. belum nanya apa-apa dia langsung kayak begitu. Langsung ngata-ngatain orang tua aku, ya just aku nggak bakal terima. Iya dia kan juga nggak tahu selama ini gimana ibu kamu lagi, yang dia tahu tuh ibu kamu selingkuh, ya itu yang dia sampein. Kak, Dia nggak tahu sekarang gimana. Kakak nggak usah sebut-sebut ibu aku selingkuh. Ibu aku bilang itu ibu nggak kamu pernah selingkuh. Aku nggak bilang, kan yang bilang ibu itu, aku cuma nyampein lagi. Ya udah, nggak usah sebut-sebut selingkuh lagi. Kok Aku tuh kesel kalau di ibu aku tuh yang hina-hina selingkuh. Nggak ada selingkuh. Loh, jadi kenapa kamu nyalain saya? Iya makanya kakak nggak usah nyebut Aku ibu tuh aku cuma tuh selingkuh. nyampein lagi, dan Kak. kalaupun memang iya mau gimana coba? Kamu mau nanya lagi sama ibu kamu kan nggak mungkin. Mana selingkuhnya, Kak? Aku semenjak tinggal sama ibu aku Kak, ibu aku tuh dagang sama aku jualan kue. Iya, Dan dia itu nggak pernah kemana-mana. Bisa nggak nada kamu itu dipelankan? Gitu. Nada kamu bisa nggak dipelankan? Suara kamu itu, ya, suara kamu itu seperti orang tidak berpendidikan. Ya, suara kamu itu seperti orang tidak punya etika. Kamu bisa dong ngomong pelan-pelan, tidak harus teriak-teriak seperti itu. Walaupun kita tahu itu menjelekkan ibu kamu sebenarnya. Cuman kan informasi yang ada harus tetap kita tampung. Kita nggak bisa pungkirin apapun yang terjadi gitu loh. Aku cuma nggak terima aja Kak kalau ibu aku dihina kayak gitu. Ibu aku baru meninggal, ibu dia kayak gitu. Dia nggak tahu kalau ibu aku baru meninggal, sekarang udah dihina-hina kayak gitu. Ya sudah, ini kita udah sampai mana Pak? Udah dekat Pak ya? Udah Cilandak nih. Udah Cilandak ya? Orang nyari jalan jambu. Jalan Jambu. Jalan Jambu itu deket Jalan Juat bukan Pak? Itu tuh depan situ. Terus sebelah kiri ini ya rumahnya. Kita turun di sini aja. Ya. Sampai di tempat rumahnya Pak Niko dan pintu gerbangnya tertutup rapat di situ. Kita berkali-kali panggil dan nggak lama kemudian keluarlah seorang pembantu rumah tangga di situ. Pembantu ini begitu lihat kehadiran kita, kedatangan kita, ternyata dia suka nonton acara kita, dia pengen foto. Nah pas dia pengen foto sama kita,
klien kita Rian ini nggak sabar. Dia langsung nyelonong masuk ke dalam rumahnya. Dia cari yang namanya Niko. Dia teriak-teriak di situ. Sampai akhirnya pembantunya ini jengkel mungkin. Kita disuruh pergi, kita disuruh meninggalkan tempat itu. Dan gak lama kemudian bunyi bel kenceng banget. Dun, 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 dun. Apa ini? Jangan-jangan Pak Niko datang. Pak, keluar Pak, saya tolong Pak di dalam Pak. Mobilnya datang masuk ke perkarangan rumah, dia langsung turun karena mungkin dia merasa jengkel. Ada apa ini ribut-ribut? Ada apa ini pintu gerbang kok nggak ditutup dan lain sebagainya? Begitu turun dari mobil dia jengkel, dia teriak-teriak di situ. Nah klien kita begitu tahu itu adalah Pak Niko, dia langsung samperin di situ, ditarik namanya Pak Niko ini coba. Itu Pak. Pak Niko kan Pak? Pak, kamu tahu kan Pak Joko ini di mana Pak? Pak Joko kan Pak? Mbak. Kemana aja sih Mbak? Udah saya bilang. Sampai saya Udah saya bilang. ini ada apa lagi kamera-kamera kayak Kan gini? aku udah bilang. Ya sabar Jangan dulu ya. Pak, ya sabar dulu ini kita cuma mau nanya saja sama Pak Niko. Udah Mas. Iya. Ini jangan ikut pulang. Masnya tolong mau di depan. Iya kita tunggu di depan. Apa lagi kamera-kamera Maaf, kayak gini? Mas. Pak, Sebentar, Bapak Mas, ya. kenal Pak Joko kan Pak? Rian ini nggak sabar. Dia neken Pak Niko, dia maksa Pak Niko untuk ngaku di mana Pak Joko, di mana bapaknya, di mana. Pak, saya nyari Pak ayah saya namanya Pak Joko. Bapak biarin Mbak Saya dia ngomong. anaknya Ibu Susi. Bapak kenalkan Pak. Susi? Ya, Sebentar gini. Ini mohon maaf Pak, ini kita jelasin sebentar. Ini Pak Niko. iya, saya Pak Niko. Iya. Pak Niko coba kenal ini nggak? Foto nyokap lo mana? Iya. Sama foto tadi mana? Sampai bawah. Nah. Waduh, ini anak udah kebangetan ini. Dikasih tahu pelan-pelan nggak bisa. Sampai Pak Niko ini cerita, ya, bahwa dia ini memang benar dulu deket sama Ibu Susi. Memang mereka memang deket dan bahkan mau menikah. Ya tadi kita barusan ke rumah Ibu Bapak tadi. Dan Ibu Bapak bilang alamatnya Bapak dari sini. Nah kenapa kita mau datang ke sini ini Pak? Sebenarnya kita itu mau tanya, iya kan? Bapak benar Pak Niko yang dulu mau menikah sama Ibu Susi. Nah ini fotonya. Tapi karena mungkin didesak sama Rian ini, dia jengkel sama kita semua. Akhirnya dia cerita di situ dengan jengkelnya. Bahwa dia ini diselingkuhin sama Susi katanya. Saya diselingkuhin Mas. Dia selingkuh sama teman deket saya coba. Berarti kalau bener Bapak ini pernah mau menikah sama Ibu Susi, ini anaknya Pak. Dia pengen, iya. Dia pengen memastikan dulu, benar. Ini anaknya Susi ya? Iya betul, ini anaknya. Dulu kenapa nggak sempat nikah Pak? Maksudnya nggak jadi nikah, kenapa Pak? Aduh, kalau mau inget-inget yang itu lagi tuh sebenarnya nggak enak banget. Mau tau alasannya kenapa nggak jadi nikah? Iya, kenapa? Mau tahu? Kenapa Mas? Iya, kan ibunya dia ini selingkuh. Lu nggak usah kurang ajar mata ibu gua selingkuh, ah? Maksud lu apa? Kamu Udah, jangan Rian, kayak gitu Rian, dong. Rian. Kamu bisa jaga sobat santun nggak? Ibu gua Sabar dulu, Rian sabar dulu dong, jangan berantem seperti itu dong, sabar Ya dong, lu, sabar. kalau ngomong nggak usah salah ngasih. Sabar dulu dong, ini kan Aduh, kalau nanti dijaga nih sekolah anak kecil ini nih. Iya. Nggak sopan santun banget. Kita Saya ibu gua dari anak dijaga. kamu loh. Jangan pernah ngatain ibu gua selingkuh nggak pernah selingkuh.
lagi-lagi Rian ini nggak percaya dan merasa tersinggung di saat ibunya dijelekkan. Padahal ini kan cuma cerita. Niko ini kan cerita gitu, apa adanya yang terjadi dalam dia sama Susi. Tapi Rian nggak terima. Dia hajar itu Niko, dia ribut, dia dorong di situ Pak Niko ini. Nggak terima karena ibunya dijelekkan. Kita pisahin di situ, ribut lagi, kita tenangin, nggak bisa juga di situ sampai istrinya turun tangan istri Pak Niko ini ngeliat ribut seperti itu. Tunggu aja sama Gua nggak peduli. Gua ngomong sama lu nggak peduli. Udah diam. Udah. Biar cukup. Anak kamu ya. Apaan lu? Anak yang sembunyiin. Anak apaan sih? Saya aja nggak kenal sama dia. Aku aja nggak kenal sama dia. Kamu nggak kenal sama dia. Anak apa? Kamu tuh ya Mas ya, selalu bohongin aku. Dia sampai Gara-gara lu ya, gue sampai ditampar kayak gini. kalau dia memang bukan anak kamu, nggak mungkin dia kesini. Pasti kamu ada hubungan gelap sama dia. Aku nggak kenal. Kamu Anak ini nggak kenal siapa? bisa datang kesini. Saya datang sini baik-baik. Saya cuma mau nanya sama Pak Niko, tapi dia langsung marah-marah. Saya kasih tahu, saya mau cari namanya Pak Joko karena saya ini anaknya Bu Susi Indriati. Oh, Susi mantan kamu yang dulu itu kan, Mas? Iya. kan? Tapi aku nggak pernah ngapa-ngapain sama Nggak dia. pernah ngapa-ngapain, buktinya dia sampai kesini. Ya mana aku tahu siapa bocah ini. Aku nggak kenal. Nggak kenal dari mana? Akhirnya kita coba jelasin di situ bahwa sebenarnya kedatangan kita ini adalah cuman mau klarifikasi apa yang sebenarnya terjadi. Cuman itu, nggak lain dan nggak lebih. Kita jelasin di situ bahwa kedatangan kita adalah mau tanya sama Pak Niko tentang seorang perempuan yang dulu pernah hampir dia nikahin, yaitu Susi. Mas, ini sebenarnya gimana? Kamu pasti kenal dong sama dia. Gini. Mas. Mas kan yang bawa masalah ke sini nih sekarang ya. Tolong Mas bisa saya juga Mas. Bukan masalah Mas, kita itu mau nanya Sebenarnya saya sih Mas diganggu banget tuh kayak Iya, gini. Jelasin dong, ini siapa? Iya Mbak. Ini loh Mbak, kan tadi saya bilang kalau kita datang ke sini itu sesuai dengan petunjuk foto ini. Kita udah ketemu sama ini ibunya Mas ya, ibunya Mas Timo kan. Kita udah ketemu, makanya kita dapat alamat ini dikasih tahu sama ibunya Mas Timo. Kalau ternyata Mas Timo itu dulu pernah mau nikah sama ibunya dia. Nah Susi ini menurut informasi mereka ini cerita kalau ibu Susi ini selingkuh sama cowok lain yang namanya adalah Joko. Nah kita datang ke sini bukan mencari Mas Niko, ibu, bukan. Kita mau nyari Pak Joko. Kamu kenal sama Pak Joko? Iya. Masa kenal Pak Joko? Nah terus kenapa nggak bilang dia tuh? Tadi. Apanya Pak Joko? Pak Joko tuh dulu sahabat saya, terus tiba-tiba Pak Joko malah ya pacaran sama si Susi. Ini sahabatan dulu. Dulu sahabatan, tapi ya. Oh terus akhirnya sama Susi selingkuh mana? Iya, Joko ngambil Susi, udah. Pak Niko ditikung dari belakang, istrinya dilambir dan kemudian direbut sama Joko. Terus akhirnya mereka nikah? Saya nggak mau denger lagi. Saya nggak tahu Omongan mereka saya udah nggak mau nikah denger apa lagi. Udah, tapi- stop ya. tapi- Saya cuma mau nanya sekarang ya. Kalau misalkan ada yang tahu di mana Pak Joko sekarang, karena saya mau kasih tahu kenapa saya marah kayak gini. Ibu saya Susi baru meninggal. Dan dia nitipin pesan untuk ketemu sama bapak saya sama Pak Joko. Makanya saya minta tolong kasih tahu Pak Joko ada di mana. Setelah dijelaskan, akhirnya Pak Niko pun maklumin dan Pak Niko pun bilang coba aja cari Joko di Bandung. Ada anak muda jadi gini. Kamu mau tahu tempatnya Pak Joko? Pak Joko lebih kenal kan? Di Bandung nanti saya pakai yang penting kan bisa sampai yes, itu yang Joko informasi aja ya. Kasih alamatnya kan alamatnya. Gimana alamatnya? Kamu simpen nomor WhatsApp saya deh, biar saya yang kirim alamatnya Pak Joko. Oke. Dapat informasi dari Pak Niko, alhamdulillah suatu yang sangat berharga sekali. Ya. Tim kita suruh cek dulu ke Bandung, baru kita nunggu kabar dari tim untuk menuju ke sana. Kalau misalkan lu terus-terusan ribut seperti ini bahaya ini. Ya nanti rumah tangga orang bisa berantakan.
Kan gue udah bilang, jangan ada yang ngata-ngatain ibu gue kayak gitu lagi. Pasti gue langsung sulut emosi gue. Kan udah bilang dari tadi sama lo berkali-kali itu kan masa lalu ibu lo. Lo juga itu belum lahir kan? Udahlah. Itu terus kayak gimana nih kak? Begitu Ya, terus. nanti. Kalau tadi ada nomornya Pak Niko, kita tinggal minta alamatnya di mana. Cuma sekali lagi nanti kalau ketemu Pak Joko juga atau ketemu siapapun jangan seperti ini. Kasihan keluarganya itu. Jadi kita balik-balik ke mobil. Pak. Ya sekarang ini kita kan ada di Bandung, masih mencari tempatnya Joko. Ya terakhir kan informasi dari Pak Niko kan Joko alamatnya udah dikasih ya. Iya di Bandung, tapi Fotonya juga udah. Tapi ternyata nggak ketemu alamatnya kan. belum Jack belum ketemu juga. Jack juga belum ngasih kabar. Kalau nggak ngasih kabar berarti Jack belum ketemu itu. Jadi Ini, kita tinggal nunggu dari Jack aja. iya kita nunggu dari Jack Iya, ya. kita nunggu sebentar. Katanya dia lagi nyari dan udah jalan ke sini Jacknya. Begitu kita tunggu, nggak lama kemudian datanglah Jack ini sama Pak Tommy. Mana, Siapa Jack? dia? Mas siapa itu? Iya. Halo Pak. Pak siapa namanya? Saya Tommy, Pak. Oh Pak Tommy. Iya. Iya. Ini Pak Tommy, ngobrol sebentar. Gimana, Jack? Ini lebih tahu tentang infonya Pak Joko ini. Saya tadi nyari muter-muter nggak gampang ketemu beliau. Dia katanya lagi mencari juga keberadaan Pak Joko ini. Oh gitu. Ini Pak Joko yang kita maksud sama bukan? Sama. Coba fotonya kan udah dikirim sama Pak Niko. Udah. Ya, coba liatin deh. Dan gue tanya, Bapak kenal sama Pak Joko? Kita tunjukin fotonya. Pak Tommy bilang, iya. Ini Joko yang Bapak maksud benar Joko ini bukan Pak ini? Sama nggak orangnya? Bener, Pak. Ini orangnya. Benar ini Pak? Iya. Bapak ada hubungan apa sama Pak Joko ini, Pak? Pak Tommy nanya sama saya. Ada urusan apa untuk cari Pak Joko? Iya Pak, saya pengen mempertemukan Pak Joko sama seseorang. Di mana Pak Joko Pak? Disitulah Pak Tommy kemudian menceritakan. Pak, mohon maaf, Pak. Saya mau ngomong, Pak. Cuma ini ada kamera, Pak. Gak apa-apa, Bapak ngomong apa adanya aja. Gak masalah. Jadi, Kenapa Pak? Pak Joko itu, Ya. dia itu, Pak, saya mau lapor polisi. Polisi, Pak. Iya, saya mau lapor polisi, Pak. Ya nggak apa-apa kalau emang dia bersalah. Tetap ya harus dilaporin polisi. Emang kenapa dia Pak? Dia bawa kabur uang 1 miliar. Karena saya kan kerjasama dengan Pak Joko itu. Bisnis sama-sama. Ternyata dia bohongin saya, dia nipu saya. Dia udah investasi miliaran rupiah, tapi uangnya dibawa kabur sama yang namanya Joko. Ya, jadi sekarang Pak Joko ini ada di mana, Pak? Pak Joko ini, saya dengar di Jakarta, Pak. Oh, di Jakarta. Iya. Di Bandung udah nggak ada ya berarti ini? Nggak ada, Pak, di Bandung, nggak ada. Di Jakarta Nggak ada. di mana Jakartanya, Pak? Saya sih informasinya, tapi dia mau bayar saya, mau pakai sertifikat. Sertifikat? Sertifikat apa, Pak? Sertifikat tanah. Sertifikat rumah. Ketakutan Pak Joko katanya. Dia mau ngejual sertifikat yang dia punya di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Sertifikat? Iya, dia mau jual sertifikat. Karena sertifikat itu masih atas nama hak waris. Kan saya mau lapor polisi. Iya. Nah, katanya, Pak, tunggu Pak, saya akan bayar Pak. Tapi saya kan harus mau nunggu dulu. Ini mau persetujuan tanda tangan dari ahli waris, begitu Pak. Oh, ahli warisnya, Ahli waris, yang punya ya. tanah itu. Yang punya tanah itu Pak. Ini klien kita, Rian, langsung di situ motong. Dia bilang di mana Tebetnya? Tebet dalam Pak, Tebet dalam. Lokasinya di sana, Tebet Iya, dalam. Lokasinya Tebet dalam, deket TPU. Gitu Pak. Di Tebet Pak. Iya. Kak, ayo Kak, kita balik ke Jakarta sekarang Kak. Ayo Kak. Buru-buru kita langsung menuju ke mobil dan kita mau menuju ke Jakarta. Tapi di situ feelingku jadi nggak enak. Mas, ayo dong Mas, buruan Mas. Iya. Aduh, lama banget sih. Tunggu apaan lagi? Ayo dong Mas, buruan Mas. Bentar, jangan. Kak, aduh Kak. Udah, tunggu aja, Ya, sabar dulu dong. Nih,
gue penasaran di situ, akhirnya gue minta tolong sama Jack. Jack, coba tolong Jack, temui Pak Tommy lagi. Nah, tolong Pak Tommy ini hubungin Pak Joko. Ahli warisnya tuh siapa saja. Coba lu tanya lagi sama Bapak tadi. Itu sertifikatnya atas nama siapa? Sama Pak Tommy tadi. Iya, coba tanya sertifikatnya ahli waris atas nama siapa? Apakah nama Rian atau bukan? Yang terbun gue ya. Buruan, ini penting ya. Ayo kakak, buruan kak. Iya Pak, kita jalan Pak. Ini emang udah tahu tebet mananya nomor berapa? Ya pokoknya tadi Tebet dalam situ dicari, pokoknya ada dekat-dekat situ kak. Pak, ayo dong Pak, cepetan buruan Pak. Aduh, lama banget sih. Ngebut dong. Perjalanan kita menuju ke Jakarta, klien kita ini udah nggak sabar. Mas, buruan Mas, kita ke tempat Mas. Ayo Mas, buruan Mas. Kita harus ketemu sama bapak saya Mas. Saya sudah kangen Mas sama bapak saya sudah penasaran pengen ketemu sama bapak saya Mas. Ayo dong Pak, buruan Pak, cepetan Pak. Ayo Pak, aduh lama banget dah. Sabar dong. Ini mau nyampe jam berapa kayak begini nih? Ayo dong Pak, buruan Pak. Tim kita, Jack, nelpon gue di situ. Gue udah konfirmasi sama Pak Tommy. Dan Pak Tommy juga udah konfirmasi sama Pak Joko. Katanya ahli waris yang ada di sertifikat itu adalah atas nama Rian. Oh, jadi nggak bisa kalau nggak dia sendiri tantangan. Iya. Sempet ribut sama dia ya. Oke, thank you. Oke. Apa gimana itu, siapa yang nelfon? Kenapa Kak? Pak, cepat Pak, ke depan Pak. Itu siapa yang nelfon Kak? Buru-buru gue di situ ngasih kode sama Feli dan gue langsung berhentiin mobil di tengah jalan. Gue minta di pinggir kampung di situ dan gue bahas sama Rian di situ. Kita bongkar semuanya di situ. Ayo dong Pak, buruan Pak. Bentar, sebenarnya ini ada apa sih? Ayo, nanti lu turun. Ada apa-apaan sih nih? Kak, ayo dong Kak. Udah, lo turun. Ya elah. Ini ada apa-apaan lagi sih Kak? Kan kita lagi pada buru-buru. Ini ada apa sih, Man? Ini, lu harus jawab jujur sekarang. Lu jawab jujur. Ini gue marah sama lu. Lu nggak jawab jujur. Lu ikutan acara ini sebenarnya untuk apa? Kan gue udah bilang, gue ikutan acara ini untuk nyari bokap gue datang ke acara pernikahan gue. Nyari bokap lu atau lu pingin warisan itu? Lu nggak mau jujur? Cari bokap lu atau pengen warisan itu? Gak ada warisan-warisan apa sih? Udah lu nggak usah bohong, gue udah tahu semuanya. Sekarang bokap gue lagi ada di sana. Terus kalau misalkan gue ada di Bandung, gue nggak balik ke Jakarta, gue mau ngapain? Sia-sia dong. Daripada dia bohong, daripada dia pura-pura, akhirnya kita bongkar, kita buka aja kartunya di situ dan dia pun kaget. Enggak, Man, ini maksudnya informasi apa yang kamu dapat tadi? Jadi Jack udah ngontak si bapak itu semuanya, dia udah ketemu sama bapak itu. Bapak itu tuh siapa? Maksudnya? Bapak yang tadi kita temuin itu. Oh iya, terus? Bapak itu cerita kalau ternyata Pak Joko itu pernah ribut sama dia. Dan dia ini udah pernah ketemu sama Pak Joko, dia itu cuma ngejar sertifikat rumahnya. Lu ngaku aja dong. Apa-apaan sih Kak? Jadi lu gak percaya sama gue? Dia nggak ngakuin, dia nggak jujur, dia nggak merasa. Langsung dia malah marah-marah, nggak mau ngikutin kita, dia pergi begitu saja. Kalau lu udah gak percaya sama gue, ya udah. Lu usah bantuin gue kayak gini. Lu udah ketahuan. Iya, kita tuh baik loh buat bantuin lo. Kak. Kita bela-belain bantuin lo karena lo mau ketemu sama bokap lo. Karena lo dari lahir belum ketemu sama bokap Ya lo. iya, tapi lu Lu udah pernah ketemu sama ini kan, lu bohong kan, lu pernah ribut kan sama nyokap lu. Lu cuma pengen dia sertifikatnya kan? Ya udah kalau lu gak percaya, Harta kan lo? gue bisa nyari bokap gue sendiri. Cari sendiri. Dia tuh nyari bokapnya nih, bokapnya tuh mau diancam, mau dibunuh kalau nggak ngasih sertifikatnya. Bener, gua nggak bohong. Nah makanya sekarang dia pengen ketemu sama bokapnya. Cuma demi rumah itu. Iya, itu di Harta itu. Fel di Tebet itu puluhan juta loh. 1 meter bisa 25 sampai 30 juta loh. Dan dia pengen nyari bokapnya. Sekarang dia pasti ke sana. Ayo Dan kita ke dia Tebet. mencari nyawa bokapnya dong. Ayo ke Tebet, kita langsung pulang ke Tebet. Nah, feeling gue sama Feli nggak enak di situ. Wah, jangan-jangan dia ngejar Pak Joko ini. Buru-buru gue sama Feli masuk mobil, gue bilang sama tim, kita datang ke rumahnya Pak Joko.
buruan Pak, buruan Pak. Cepat, Pak. Pak, takutnya ini keduluan loh Pak sama Iya, takut kenapa-napa, Pak. takutnya keduluan sama Rian ini, bahaya ini. Ayo, Pak. Pas sampai di Tebet, kita sampai rumahnya Pak Joko. Ternyata benar kejadian di situ. Mana rumahnya? Rumahnya mana, Jack? Jack, mana ini rumahnya? Ini. Tuh kan, benar kan? Astagfirullahaladzim. Woi! Woi, udah, woi! Woi! Rian! Ini bapak kamu loh, Rian. Istighfar, Rian. Kamu peduli, gue bodo amat. Diam lu. Itu kan bapak kandungnya, kenapa dibegitukan coba? Pak Joko berusaha meronta-ronta minta maaf padahal. Mama Meman, kamu mau ngambil sertifikat rumah ini. Jangan ambil, Rian. Papa ikhlas. Dari mana aja? Itu sibuk kemarin mencari kamu, Rian. Dari mana nyariin? Dari kecil dari saya lahir, Pak. Mana ada? Datang ke rumah, ngasih nafkah. Kasihan ibu. Ini bapak lo! Pak, ya Allah, Bapak nggak apa-apa. Pak. Durhaka lu! Dia nggak pernah sayang sama bapaknya. Dia nggak pernah pengen ketemu sama bapaknya. Dia malah benci sama bapaknya ternyata. Dan apa yang dilakukan dia? Dia cuma minta hak waris dia. Dia cuma minta sertifikatnya. Lu maunya apa? Lu maunya apa? Gue nanya. Lu maunya apa? Ha? Sertifikat! Lu bisa ambil nanti. Lu mau sertifikat kan? Lu nggak pernah sayang sama bokap lu kan? Hah? Mana surat-suratnya? Lo nggak punya perasaan banget ya? Bokap lu Jangan kondisi kayak gini. begini lu bilang masalah sertifikat tuh. Masa pura-pura? Pikir, Pak. Lu nggak tahu? Ibu sekarang udah nggak ada. Apa pernah lo tahu, ha? Apa, Rian? Oh, sampai Tidak ada. Ibu kenapa, Rian? Ibu meninggal. Dia menyesal selama ini dia belum pernah ketemu sama istrinya lagi. Dia menyesal selama ini belum minta maaf sama istrinya. Dia nangis di situ. Untuk dari gua. Nah, lu sekarang ya? Lu gak tembung hati, lu gak punya perasaan. Gak peduli. Buruan ambil. Lo nggak malu diliatin semua orang kayak gini? Lo marah-marah, lo teriak-teriak sama bapak kandung lo sendiri. Lo minta tolong sama kita buat ketemu sama bapak lo, terus pas ketemu lo giniin bapak lo. Rian, Lo lihat bapak lo. Aku mau bicara. Rumah ini, sertifikat ini, atas nama kamu semua. Bapak akan serahkan semuanya. Bapak janji, Rian. Bapak janji. Tapi satu hal, Rian jangan ninggalin Bapak. Bapak sama sayang sama Rian. Ambil semuanya ini buat kamu, Rian. Sama kamu semua ini di sini. Apa bener? Papa selama ini nyari Rian. Benar sekali, Rian. Sejak kapan, Pak? Sudah lama Bapak mencari kamu, Rian. Papa nyari Rian kemana? Kemana ke seluruh pelosok negeri ini, Rian? Ke seluruh daerah sini Bapak nyari kamu. Rian kabur, Pak. Rian, Pak. Tapi Bapak juga, Rian. Bapak sayang sama Rian.
hampir saja ya, hampir ya seorang anak bisa menjadi durhaka sama orang tuanya, hampir saja. Ya cuman gara-gara harta. Ya hampir saja. Tapi alhamdulillah ya di sini akhirnya Rian mau memaafkan kesalahan orang tuanya. Rian mau ya, Sadar mau membuka pikirannya, mau membuka hatinya lagi untuk bisa terima bapaknya. tapi alhamdulillah akhirnya mereka bisa bersatu lagi ya. Iya, Alhamdulillah ya, mudah-mudahan mereka terus bisa bersatu lagi.